Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sungguh sebuah sukacita tersendiri saya boleh tetap ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam renungan singkat pada saat ini. Mari kita berdoa, biarlah kiranya Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami percaya jam ini Engkau ada bersama kami. Dan mari kiranya Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai hamba yang jauh dari sempurna untuk menolong kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan memulai kebenaran firman ini dengan membaca Filipi. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik akan ayat ini, Filipi 1 ayat 6 yang berkata begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Menarik, firman Tuhan berkata bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan, akan memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang sebuah jaminan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu sudah menetapkan kepada setiap kita adalah sesuatu yang baik sejak awal. Bahkan tadi kan firman Tuhan bilang, Ia yang memulai, Ia Bapak Ibu Saudara, Dia yang mengerjakan terlebih dahulu atas seluruh hidup kita semua hal yang baik sejak mula. Nah, tetapi kenapa kalau Tuhan memberikan sesuatu yang baik sejak mula, tapi kenapa toh dalam realita kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita tetap menemui yang namanya ketidakberhasilan. Kita menemui yang namanya kegagalan. Loh, kalau Tuhan memulai segala sesuatunya sejak awal dengan baik, kenapa saya harus gagal? Mungkin pertanyaan itu sempat menyelinap dalam benak pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, memang bahwa pada kenyataannya kita berhadapan juga dengan ketidakberhasilan atau kegagalan. Kita dihadapkan pada hal-hal yang sukar, hal-hal yang kita tidak sukai. Nggak mau saya sebenarnya kayak gini, tapi terpaksa kita harus berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Ketika impian-impian yang kita bangun sekian lama itu tetap sampai hari ini nggak pernah jadi kenyataan. Itu kadang-kadang bisa menyesakkan dada kita dan kita berkata, loh kalau Tuhan memulai segala sesuatunya, pekerjaan dari awal terhadap setiap kita baik, bahkan akan meneruskannya sampai pada hari Yesus Kristus, lah kok saya tetap berhadapan dengan situasi seperti ini? Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertemu dengan keadaan-keadaan seperti itu, maka kita akan bisa bereaksi dan merespon. Kita jadi sering ngomel, mungkin kita jadi sering ngedumel, kita mengeluh. Ketika kita mengeluh, ngedumel, ngomel terus, Bapak Ibu Saudara, yang didapati apa? Kita sepakat bahwa ternyata ini justru bukan membuat kita menjadi berpengharapan lagi atau kita punya semangat untuk kita mempercayakan bahwa Dia tetap mempunyai sesuatu yang baik dalam hidup kita sejak awal, tapi kemudian kita jadi melemahkan iman kita, melemahkan jiwa kita juga. Ketika kita ngedumel, kita ngomel, itu sebetulnya justru akan melemahkan dan menciutkan begitu ya, membuat kecut semangat dan hati pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka seharusnya kalau kita dalam kondisi seperti itu, ketika kita terus ngomel dan juga ngedumel, itu tidak akan pernah bisa merubah situasi yang saat itu sedang kita alami. Kita akan tetap berhadapan dengan realita dan kenyataan yang enggak kita sukai itu. Tapi firman Tuhan kita diingatkan bahwa Dia itu memulai pekerjaan baik. Maka kalau Dia yang memulai pekerjaan baik itu di antara kita, maka ketika hal-hal yang rasanya kok nggak sesuai dengan yang kita harapkan, mari kita punya keyakinan Bapak Ibu Saudara bahwa bukan Tuhan nggak sayang sama kita, bahwa bukan berarti janjinya Tuhan itu cuma sekedar janji, nggak bakal terrealisasi dan nggak bakal jadi bagian dalam hidup kita. No, Bapak Ibu Saudara, berhenti ngomel, berhenti ngedumel, berhenti kita berkata Tuhan kayaknya nggak dengar saya dan lain sebagainya, karena kenyataannya saya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak mempunyai gaya hidup yang seperti itu. Artinya begini loh Bapak Ibu, kenapa kalau kita diizinkan Tuhan gagal? Sekali lagi sadari bahwa Tuhan itu lebih tertarik untuk mengubah kita daripada mengubah keadaan di sekeliling kita. Jadi Tuhan gak tertarik pada situasinya, tapi Tuhan tertarik sama kita.
Yang dirubah Tuhan bukan situasinya, tapi kitanya terlebih dahulu. Supaya kita punya kekuatan dan punya gaya hidup yang segala sesuatu yang kita jalani, kita percaya bahwa itu adalah pekerjaannya Tuhan. Kalau toh hari ini gagal, pasti ada maksud di balik. Saya harus berhenti, saya harus gagal, saya harus gak suka dengan situasi yang sebenarnya saya gak mau ini, tapi saya harus tetap jalani, karena kita yakin Tuhan sedang mau rubah kita. Bukan ngerubah, kalau soal ngerubah keadaan atau ngerubah situasi di sekeliling kita, itu terlalu mudah buat Tuhan. Tapi yang sulit adalah merubah kita, bukan? Mengubah karakter kita, mengubah bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar mengkoreksi diri sendiri dulu. Saya juga sedang belajar hal ini. Tuhan, aku gak mau, tapi kenapa Tuhan izinkan itu ada dalam hidup saya? Kenapa saya harus lewati hal-hal seperti ini? Yang mau dirubah bukan keadaannya, tapi kitanya. Supaya kalau kitanya yang berubah, maka respon-respon yang akan keluar terhadap apapun yang ada di sekeliling kita, sekalipun mungkin gak sesuai dan gak sama seperti yang kita inginkan, kita ini tetap menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, begitu Bapak Ibu ya. Pribadi yang menanggapi segala sesuatunya dengan respon yang baik dan positif terhadap Tuhan, begitu. Itu yang Tuhan mau. Maka sekali lagi sadari Bapak Ibu saudara, Tuhan lebih tertarik kepada kita, ya, mengubah kita daripada mengubah keadaan di sekeliling kita. Sekali lagi terlalu mudah buat Tuhan untuk mengubah segala sesuatu di sekeliling kita. Tapi yang mau Tuhan rubah terlebih dahulu adalah kita. Karena kita ini cenderung kadang bandel begitu ya Bapak Ibu saudara. Nah, oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam menolong kita. Maka kesimpulannya adalah saya akan tetap percaya bahwa apa yang saya lakukan ke depan, begitu ya, saya akan tetap berjalan sama Tuhan dan tetap berjalan menuju ketetapannya Tuhan seperti yang Tuhan mau. Sekalipun mungkin hari ini saya sedang berhadapan dengan hal yang sama sekali saya tidak inginkan, tapi mari kita mengkoreksi diri. Ada apa Tuhan? Kok ini tidak sesuai dengan yang saya mau? Ya, mari kita tanya sama Tuhan, ada apa Tuhan? Apa yang ingin Tuhan rubah atas hidup saya supaya apa yang saya lakukan tetap sesuai dengan yang Tuhan ingin gitu. Karena kadang-kala kita ini suka keluar jalur gitu ya, suka maunya sendiri gitu. Maka kalau Tuhan arahkan kita hari ini untuk mengalami sesuatu yang tidak sesuai, mari kita percaya bahwa itu tetap pekerjaan yang sedang Dia kerjakan atas setiap kita, pekerjaan baik, dan sampai pada akhirnya nanti kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan itu akan membantu kita. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu saudara. Ingat sekali lagi, kita menyadari bahwa Tuhan lebih tertarik dengan hidupmu dan hidup saya, ya, merubah hidupmu dan hidup saya ketimbang merubah segala sesuatu di sekeliling kita. Terlalu mudah buat Tuhan untuk mengubah segala sesuatu dalam sekejap di sekeliling kita, tapi untuk mengubah kita perlu proses dan diproses oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami, dan biarlah hari ini kami boleh tetap berketetapan meyakini bahwa Tuhan itu baik, berketetapan meyakini bahwa apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita itu adalah yang terbaik. Terima kasih untuk janji kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau yang memulai segala sesuatu sejak awal, pekerjaan yang baik Tuhan kerjakan dari awal, dan Engkau akan meneruskannya sampai pada hari Yesus Kristus, hari di mana Tuhan Engkau memperlihatkan kepada kami maksud tujuan-Mu dalam hidup kami, memproses kami di tengah segala hal yang mungkin hari-hari ini sedang kami jalani dan tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Berkati Bapak Ibu saudara dimanapun berada hari ini, dan hamba juga. Mari Tuhan Kau tetap hadir menolong, meneguhkan kami sekalian. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.